Selamat pagi anak-anak dan remaja misioner. Berjumpa lagi bersama Bunda Endang dalam edisi Do Re Mi. Doa dan renungan misioner bersama sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura pada hari ini, Kamis 26 Oktober 2023. Bacaan yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 53. Namun sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami. Semoga kami menerima dan mentaati sabdanya yang menunjukkan cinta kasih-Mu kepada kami. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pasal 12 ayat 49 sampai 53. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, hari ini Gereja Katolik memperingati pesta Santo Lucianus dan Marcianus. Lucianus dan Marcianus dikenal sebagai tukang sihir yang bertobat menjadi Kristen. Di kemudian hari, pada tahun 250, mereka dengan berani mengorbankan nyawanya di Nikomedia demi tegaknya iman Kristen yang telah mereka terima. Di dalam sebuah buku yang mengisahkan tentang kesengsaraan mereka, diceritakan bahwa sebelum bertobat, mereka mempelajari ilmu sihir hitam. Tetapi kemudian ternyata bahwa kekuatan sihir mereka tidak bisa menandingi kekuatan iman seorang gadis yang beragama Kristen. Mereka tak berdaya di hadapan gadis cilik itu. Sejak saat itu, mereka bertobat dan mulai mempelajari ajaran iman Kristen. Mereka membakar buku-buku sihirnya di kota Nikomedia dan kemudian dipermandikan. Harta milik mereka dibagikan kepada para fakir miskin. Lalu keduanya mengasingkan diri ke tempat sunyi untuk berdoa dan bertapa agar semakin kuat dalam imannya. Dari tempat pertapaan itu, mereka pergi ke Bitinia dan daerah-daerah sekitar untuk mewartakan Injil. Sementara itu, Raja Decius mengeluarkan keputusan untuk menangkap umat Kristen di daerah Bitinia. Lucianus dan Marcianus serta umatnya ditangkap dan dibawa ke hadapan Prokonsul Sabinus. Kepada Lucianus, Sabinus bertanya, "Dengan kekuasaan siapa kamu berani mengajarkan Kristus?" Dengan tenang Lucianus menjawab, "Setiap orang harus berusaha sungguh-sungguh
untuk membebaskan saudara-saudaranya dari penyakit yang berbahaya. Atas jawaban yang berani itu, Prokonsul Sabinus memerintahkan penganiayaan atas Lucianus dan Marcianus bersama umatnya. Walaupun mereka disiksa secara ngeri, namun mereka tetap tidak goyah pendiriannya. Marcianus dalam kesengsaraannya masih dengan lantang berkata, "Kami siap menderita demi Tuhan dan iman kami. Kami tidak akan mengkhianati Tuhan kami, supaya kami tidak disiksa olehnya di kemudian hari di dalam neraka." Mereka dengan gembira menanggung hukuman bakar hidup-hidup. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, kira-kira api apa yang dibawa Yesus sehingga menimbulkan perpecahan di dalam keluarga, ibu dan anak perempuannya, mertua dan menantunya, dan seterusnya? Api yang dibawa Yesus adalah nilai kebaikan, keutamaan kasih. Dan keduanya itu bisa menimbulkan pertentangan dalam hidup, bahkan dalam hidup berkeluarga. Jadi, kebaikan-kebaikan akan juga menimbulkan pertentangan di tengah-tengah kita. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di edisi doa dan renungan misioner berikutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.